Kemudian dilanjut dengan pertanyaan ketiga yaitu mungkin dari Bapak Dimas BKD. Monggo Bapak untuk menyampaikan pertanyaannya. Mohon maaf Pak, mungkin masih di mute. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sudah terdengar nih, Mas. Sudah aman. Oke. Assalamualaikum Pak Wawan Sobari. Iya, Waalaikumsalam Mbak Dimas. Ya, sebenarnya saya sudah mengenal Bapak dari lama. Saya juga pernah jadi mahasiswanya di UNMU Malang, Pak. Dulu Oke, oke, oke. saya juga. Wajahnya nggak kelihatan nih. Saya Oh agak-agak. iya, Iya wajahnya. Oke, 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 oke. Ya, ya, ya. iya, Oke, Mas Dimas. Monggo, monggo. iya. Saya juga dulu ingat bukunya Pak Wawan Sobari, mungkin kalau nggak salah, Entrepreneur Bureaucracy mungkin. Iya, itu Ya, saya juga ya, ya, ya. ingat. Mungkin langsung ke substansinya, Pak. Jadi sebenarnya apa yang saya tanyakan hampir sama dengan yang dari Bapak Baslo tadi, Pak. Intinya gini, Pak. Eh, Personal branding yang dilakukan oleh eh, mungkin petahana politik itu tentunya juga bisa ada di kebijakan publik yang mana kebijakan publik itu tentunya kan dilaksanakan oleh perangkat daerah OPD, Pak. Nah, yang saya tanyakan ketika apa yang dilakukan OPD dalam menjalankan kebijakan yang dilakukan oleh mungkin petahana dalam hal ini kalau di tempat kami di Sidoarjo itu eh, bupati yang kita punya program prioritas bupati gitu Pak ya. Nah, ketika mungkin nanti pilkadanya dilaksanakan tentunya pihak petahana juga pastinya cuti dari masa pemerintahnya gitu kan Pak. Tapi personal branding itu kan seolah-olah walaupun tidak secara langsung itu kan masih melekat di kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan oleh OPD-OPD pada daerah gitu Pak. Apakah dalam hal itu secara nggak langsung kita netralitas apakah itu kita bisa disebut masih menjaga netralitas dari intervensi politik atau gimana Pak? Walaupun secara nggak langsung kan kebijakan itu sudah tertuang di dalam Renstra, di dalam RPJMD gitu Pak. Tapi kan biasanya personal branding secara langsung itu tetap ada gitu, di sosok petahana gitu Pak. Mungkin itu aja. Terima kasih Pak. Oke, kawan. Ya. Langsung, Mas Amin. Ya boleh Pak, langsung dijawab. Oke, oke, oke. Terima kasih. Eh apa memang tadi ini ada beberapa nih katanya suara Mas Dimas nggak begitu clear, tapi saya menangkapnya adalah bahwa personal branding itu tidak bisa dihindari, terutama ketika misalkan ASN ini sekarang masih menjalankan program-program yang diinisiasi atau digagas oleh petahana, begitu ya, Mas Dimas ya? Nah, Ya, siap itu Pak. ya. Oke, jadi uh, kalau kita kaitkan dengan pengaturan netralitas ASN di dalam pemilu maupun pilkada, sebenarnya eh, apa yang saya pahami dari pengaturan itu, baik dari keputusan bersama 5 lembaga plus dari surat edaran Menpan tahun 2019, itu sebenarnya lebih mengatur hal-hal yang sifatnya itu eh, apa eh, di permukaan. Jadi bukan yang bersifat kebijakan. Jadi lebih kepada individual dari si ASN, ya, bahwa ASN itu harus menjaga kode etiknya, pada saat yang sama ASN harus menjaga disiplinnya, gitu kan, agar tidak melanggar netralitas tadi, gitu. Nah, jadi kalau ASN itu sekarang dia misalkan di dalam prakteknya dia menjalankan apa yang masih menjadi kebijakan si petahana,
itu mau tidak mau karena memang itu kan konsekuensi dari pemilihan kepala daerah, ya. Tetapi yang diatur di dalam larangan maupun apa yang tidak boleh di dalam untuk menjaga netralitas tadi itu hanya sebatas dari bahwa dia tidak boleh gitu kan berpihak dalam bentuk apapun, termasuk di dalam simbol. Nah, kalau misalkan gini, petahana maju kembali, ya, petahana maju kembali, dia misalkan populer dengan satu program, ya, satu program tertentu, misalkan sekolah gratis. Nah, itu kan sangat-sangat ini sekali gitu ya. Sekolah gratis itu sangat dipakai di banyak daerah gitu kan. Nah, ketika misalkan si ASN tadi dia memposting misalkan lanjutkan sekolah gratis misalkan, ya, lanjutkan sekolah gratis, itu debatable kan, itu masih bisa diperdebatkan apakah itu menunjukkan keberpihakan dia kepada petahana misalkan yang maju kembali dengan gagasan sekolah gratis tadi gitu kan, atau itu hanya aspirasi dari si ASN tadi agar tetap kebijakan sekolah gratis itu ada di daerahnya gitu kan. Nah, ini menjadi satu hal yang menurut saya akan menjadi hal yang penting nih dari gagasan Mas Dimas ini, terutama bagi teman-teman Bawaslu nih, menurut saya ini penting gitu kan, menurut saya seperti ini gitu kan. Nah, sehingga apa yang menjadi aspirasi dari si ASN tadi, kalau seandainya itu aspirasi dia gitu kan, bukan karena bentuk keberpihakan, maka perlu diklarifikasi nih. Ini masukan penting menurut saya yang dimaksud Mas Dimas ini kepada pengaturan gitu kan, karena bagaimanapun bila petahana itu maju kembali, tadi saya katakan tadi di dalam hasil riset saya itu memang resiko netralitas ASN itu menjadi lebih resiko terhadap netralitas ASN itu atau resiko terjadinya pelanggaran netralitas ASN itu semakin besar, ya, semakin besar. Meskipun sekarang saya katakan tadi ada jeda, tapi ingat meskipun ada jeda, misalkan jeda setahun antara pilkada serentak dengan si kepala daerah itu maju, tidak otomatis 100% memutus mata rantai jejaring politiknya dengan ASN, itu tetap ada gitu kan. Apalagi kalau si kepala daerah tadi dia rajin misalkan memberikan manfaat kebijakan langsung kepada ASN, itu akan jauh lebih disenangi gitu kan. Nah, ini. Jadi sekarang kita cermati saja apakah ASN itu mempromosikan atau dia menyampaikan aspirasi atau dia itu mempromosikan, sebenarnya itu aja. Yang tidak boleh kan mempromosikan gitu kan. Nah, kalau dia misalkan saya lebih suka yang lama dengan sekolah gratis, itu sudah sangat tendensius tuh gitu kan, ada keberpihakan tuh kepada si petahana yang memang punya program itu gitu kan, ya, menjadi branding si petahana gitu kan. Nah, tetapi ketika misalkan dia memberikan argumen terhadap bahwa sekolah gratis masih dibutuhkan oleh kabupaten A gitu kan. Nah, itu selama dia tidak ada simbol petahana, selama tidak ada simbol dan sebagainya, itu anggap sebagai aspirasi warga negara gitu kan. Nah, ini yang menurut saya menjadi hal yang penting untuk kemudian diperjelas. Tetapi saya sendiri justru belajar dari yang dikatakan oleh Pak Dimas dan juga Pak Romi tadi terutama gitu kan, tentang bahwa ingat political branding itu bagi ASN juga bisa menjebak begitu kan, bisa menjebak. Apakah betul-betul tendensinya adalah untuk mendukung atau memang hanya sekedar sebagai ekspresi tadi bahwa saya setuju dengan itu. Nah, dengan kebijakan itu untuk diteruskan misalkan. Nah, itu tinggal kemudian nanti penting di sini instrumen pengawasan yang dipakai oleh Bawaslu apakah betul-betul seperti itu. Tapi kalau tadi Pak Arief sudah clear ya sudah, nggak usah aja ikut grup-grup gitu kan. Udah nggak usah aktif medsos saja sudah gitu kan. Ya sudah, ASN kalau mau netral ya sudah gitu kan. Apa yang beresiko buat ASN itu untuk melakukan pelanggaran netralitas ya sudah dihindari saja gitu kan. Tetapi ingat sekali lagi tadi saya katakan bahwa posisi ASN itu dia bukan
bukan saja sebagai pelaku kita melihatnya. Ingat, ASN bisa juga sebagai korban gitu. Itu yang kemudian seringkali tidak dilihat gitu kan. ASN lebih banyak dilihat sebagai pengaturan tentang pelanggaran terhadap pemilu itu, netralitas ASN di dalam pemilu itu seolah-olah ASN itu dianggap sebagai pelaku. Tapi seringkali kita tidak melihat ASN sebagai korban. Nah, yang tadi dikatakan Pak Dimas itu cenderung ke arah ASN bisa jadi berpotensi sebagai korban gitu kan. Yang itu yang kemudian sulit, perlu untuk diklarifikasi gitu. Karena saya pikir Bawaslu sudah punya instrumen seperti ini, KASN sudah punya instrumennya, Menpan juga sudah punya untuk membedakan mana ASN sebagai pelaku, mana ASN sebagai korban. Ya, jadi kalau ASN sebagai pelaku, jelas itu harus ditindak sebagai sebuah pelanggaran, tetapi ASN sebagai korban itu harus dilindungi. Maka saya pikir undang-undang ASN yang saya sampaikan tadi tentang pengaturan netralitas itu sudah sangat jelas gitu, bahwa ASN juga bukan hanya dilihat, bukan hanya ditindak, tetapi juga perlu dilindungi. Jadi dua pendekatan ini menurut saya penting untuk dijadikan pertimbangan untuk mengatur maupun untuk istilahnya itu tadi melindungi ASN tadi, sehingga ASN juga tetap posisinya, karena tadi apalagi di dalam konteks teori birokrasi baru gitu kan, bahwa apapun inovasi, apapun perubahan, apapun transformasi itu tetap masih membutuhkan ASN, masih membutuhkan birokrasi. Saya setuju dengan itu. Kenapa? Karena bagaimanapun ASN itu bukan kemudian didorong untuk seperti halnya peran negara. Negara itu bukan hanya didorong untuk semakin tidak berperan, tetapi menjadi berperan semakin cerdas. Nah, itu yang paling penting. Jadi politik transformasi itu adalah juga tadi mendorong ASN itu berperan menjadi semakin lebih cerdas, bukan ASN-nya yang dikebiri secara politik gitu kan, tetapi ASN menjadi lebih bermanfaat. Mungkin itu, Mas. Saya kembalikan ke Mas Amir, mudah-mudahan bermanfaat. Oke, terima kasih Pak Wawan atas jawabannya. Gimana Mas Dimas? Apakah sudah tercerahkan? Alhamdulillah sudah tercerahkan, Pak Wawan Sobari, Mas Profesor. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Oke, nampaknya menarik sekali diskusi kita pada kesempatan kali ini. Namun, mohon maaf sekali karena keterbatasan waktu, dan ini juga sudah mulai menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Terpaksa harus disudahi sampai di sini. Tapi mungkin nanti untuk rekan-rekan panitia bisa dipikirkan kali ya untuk session 2-nya. Karena ini memang sangat menarik pembahasan kita pada siang hari ini. Kemudian kesimpulan yang saya tangkap dari SDS kali ini yaitu yang pertama, di Indonesia masih banyak terjadi pelanggaran terhadap netralitas ASN dalam berpolitik, terutama ketika ada ikatan kekeluargaan antara ASN dengan kandidat tokoh politik. Kemudian yang kedua, ASN harus netral dalam memastikan calon dan partai politik memiliki kesempatan yang sama, mencegah intervensi yang tak adil, serta menjaga pemilihan yang setara bagi semua peserta. Hal ini juga diperlukan dalam menjaga kepercayaan publik agar mencegah spekulasi bahwa pemilihan dipengaruhi oleh pihak tertentu. Kemudian yang terakhir adalah netralitas ASN juga menjadi simbol pemberian pelayanan yang adil demi menjaga pelayanan publik tidak dipengaruhi oleh pertimbangan politik dan memastikan kebijakan pemerintah tetap berfokus pada kepentingan umum. Oke, baik, sebelum saya akhiri, apakah ada mungkin dari Pak Wawan closing statement tentang tema kita hari ini? Silakan, Pak. Terima kasih. Sekali lagi saya berterima kasih kepada mungkin ini Zoom saya yang paling kedua terbesar ya, setelah Zoom sebelumnya ketika saya ngisi tema yang sama dengan Kemenpan RB itu mencapai 1.000. Nah, ini ini menurut saya sangat menarik gitu kan ya. Ini jadi hal yang penting, dan ke depan memang bicara tentang politisasi birokrasi atau politik birokrasi itu menurut saya juga penting untuk kemudian dipertimbangkan begitu ya, bahwa bagaimana birokrasi itu, kalau saya sebagai seorang ilmuwan politik dan kebijakan publik, saya menilai bahwa birokrasi tidak berpolitik itu sesuatu hal yang mustahil. Jadi birokrasi tetap akan berpolitik gitu kan. Dan politik birokrasi itu tetap dibutuhkan. Hanya bentuknya saja yang harus dirubah. Jadi smart politik itu jauh lebih penting dibanding hanya sekedar tadi politik sebagai teknologi. Tetapi politik sebagai transformasi yang mendapatkan public value itu tetap bisa diperankan oleh birokrasi. Mungkin itu, terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Amir. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, baik. Demikian tadi pemaparan dan juga sesi tanya jawab dalam SDS edisi ke-141 pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah hadir dan mengikuti SDS pada siang hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih juga untuk Pak Wawan Sobari yang sudah berkenan hadir. Saya selaku moderator meminta maaf jika selama SDS tadi ada tingkah laku atau kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak pertama diselenggarakan pada tahun 2021, Smart Discussion Series atau SDS terus berupaya meningkatkan kinerja serta membuat terobosan-terobosan terbarunya. Kiat-kiat dalam persiapan evaluasi sakit Tentang komponen pengungkit reformasi birokrasi. Hingga pada pertengahan tahun 2022, SDS telah bertransformasi menjadi dua ranah yang berbeda, meliputi SDS umum dan SDS tematik. Selama tahun 2022, SDS telah mengalami lonjakan peserta yang luar biasa, yaitu total 81.980 peserta live, diselenggarakan dengan total 71 kali. Jumlah sertifikat yang tersebar mencapai 136.067. Berhasil menghadirkan pemateri yang ahli di bidangnya, di antaranya pemateri skala nasional, akademisi, tenaga ahli Smart ID, serta peneliti Smart ID. Peserta SDS telah tersebar di berbagai daerah di Indonesia, baik di level kementerian atau lembaga, provinsi, kota, maupun kabupaten. Selama pelaksanaan SDS tahun 2022, Smart ID terus melakukan perbaikan berkelanjutan agar semakin banyak ASN dan instansi pemerintah yang dapat meningkatkan kapasitasnya melalui SDS. Oleh karenanya, Smart ID akan terus menghadirkan Smart Discussion Series untuk semakin berkontribusi dan meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Indonesia. Bagi kalian yang sudah sering mengajukan pertanyaan pada saat SDS ini berlangsung, tapi belum sempat terjawab, tenang aja, karena kami punya program yaitu Smart Question yang merupakan salah satu program di channel YouTube kami untuk menjawab seluruh pertanyaan yang belum sempat terjawab. Nah, kebetulan pada video kali ini akan dibahas beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu sahabat Smart SN yang belum sempat terjawab pada SDS edisi ke-8. kami dari pemerintah Kota Tangerang mengucapkan banyak terima kasih ilmunya dan semoga kedepannya lebih berkembang lagi dalam mendorong Indonesia untuk lebih baik lagi. Terima kasih Smart ID, sukses selalu. Welcome to Smart Discussion Series 2023.